tidak semudah yang dilihat. Kayak wah dapat 3 beasiswa, aku juga menelan dulu pil pahit kegagalan sebelumnya. Kayak Harus juga ya. Jasmine Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast EduTalk, bincang-bincang seputar pendidikan. Mungkin bagi pendengar yang baru pertama kali nih, apa sih podcast EduTalk itu? Podcast EduTalk merupakan sebuah proker yang ada di BEM Hima PKK. Tepatnya di bidang 2. Nah, proker ini tuh merupakan proker yang membahas tentang beasiswa, program pemerintah dan juga keorganisasian nih, yang dikemas melalui podcast agar lebih milenial dan lebih menarik juga. Sebelumnya perkenalkan nih, nama aku Norazrin Khaironisa dari Prodi Pendidikan Tata Boga 2020. Aku akan menjadi host untuk kita ngobrol sama narasumber kita hari ini. Kita juga sudah punya narasumber yang hebat nih. Beliau ini adalah awardee JFLS, yaitu Jabar Future Leader Scholarship. Lalu ada beasiswa Smart dari DKM Masjid An-Nur Bio Farma. Lalu ada beasiswa Dahuni Foundation. Wah, luar biasa sekali ya. Beliau ini bisa mendapatkan 3 beasiswa sekaligus gitu ya. Mungkin langsung saja ya Teh, kita ke perbincangan kita. Yang pertama itu oh iya, aku lupa kenalin nih namanya. Teh Rahma dari Prodi Pendidikan Tata Boga 2019. Gimana nih Teh Rahma kabarnya? halo, salam kenal semuanya yang belum kenal, kenalan dulu ya. Jadi benar aku Rahma Husna Fauzia dari Prodi Pendidikan Tata Boga angkatan 2019. Kesibukan Teteh akhir-akhir ini apa Teh? Wah, kayaknya lagi banyak aktivitas ya, terutama baru-baru ini yang baru banget ada dari fakultas yang simposium ASEAN itu, makanya aku sempat ini juga nih kontakan lagi sama panitia, ya mau kapan chit-chat dulu. Terus schedule gitu ya Teh? Betul, tapi ya gitu lah, lumayan. Wah, luar biasa sekali ya Teh Rahma ini, beliau lagi sibuk gitu ya, makanya keren pokoknya ya. Kita langsung aja kan nih Teh ke perbincangan kita. Yang pertama kan Teteh ini mendapatkan 3 beasiswa gitu ya sekaligus. Gimana sih perjuangan Teteh bisa mendapatkan beasiswa itu? Boleh ceritain? Oke, sebetulnya di sini aku sharing aja gitu ya, berdasarkan pengalaman apa yang aku punya dari daftar sampai lolos. Dan juga sebetulnya Nora bukan sekali lolos, tapi waktu itu tuh waktu awal malu aku sempat daftar di beasiswanya Smart DKM An-Nurnya Bio Farma itu, terus juga tahun kedua aku kuliah aku sempat los, nggak daftar apa-apa, sempat kosong juga. Baru mau menuju ke tahun ketiga aku coba daftar karena dari rumor yang aku dengar sih ya, beasiswa itu banyaknya buat yang semester 4, tapi nggak menutup kemungkinan juga banyak beasiswa yang bisa full nge-cover kamu dari mulai malu sampai lulus. Ada juga gitu ya Teh? Ada. Jadi ya, tapi memang ada juga yang semester 4 dan banyak. Tergantung beasiswanya apa gitu ya dan jenisnya. Harus dicari dulu dia nge-covernya dari mulai semester apa dan juga sampai apa. Jadi harus di cross check lagi gimana gitu ya persyaratannya. Lalu dilanjut kali ya Teh. Nah, selama proses Teteh seleksi nih, apa aja gitu kesulitan, terutama dalam seleksi berkas gitu, apa aja sih yang Teteh rasakan? Mungkin kendala ya, karena dalam setiap prosesnya itu tidak ada yang mudah. Aku aja ini perjuangannya itu ya, kalau lagi-lagi ya ngomongin beasiswa pasti kita ngomonginnya perjuangan. Karena benar-benar luar biasa perjuangannya teman-teman. Jadi seperti yang harus diketahui nih ya, aku kan lolos 3 beasiswa, tapi tidak semudah yang dilihat. Kayak wah dapat 3 beasiswa, aku juga menelan dulu pil pahit kegagalan sebelumnya. Kayak Harus juga ya. betul, aku itu daftar beasiswa 6 kali sebelumnya dan yang 3 itu ditolak, tapi aku dapat di 3 lainnya. Jadi ada kegagalan dulu sebelum aku dapat. Dan juga mungkin kalau buat perjuangannya itu kendalanya ya, kalau misalkan berkas-berkas nih ya, tapi sebelum ke berkas kan timelinenya dulu dikumpulinnya kapan nih. Kadang kita harus nyari info dulu kan, kalau beasiswa itu pintar-pintar update informasi kan. Ada kesempatan apa nih sekarang. Nah, biasanya aku cari di Instagram, itu ada Instagram info beasiswa banyak Banyak banget ya, udah mudah sekarang. Udah mudah banget.
scrolling manja gitu ya kan. Terus juga aku sambil nyari browsing ke Google info beasiswa ongoing itu yang masih berlanjut. Cuman kadang nyesek aja sih kalau misalkan ada wah ini ada beasiswa, begitu dilihat timelinenya aduh udah ketinggalan, itu agak sedih juga. Dan juga perhatiin waktunya, jadi waktunya itu biasanya 2 mingguan atau ya seminggu, jadi nggak lama-lama, dan itu harus disiasati juga biar bisa kita on time submit berkasnya. Paling yang kendala itu kalau misalkan offline sih ya. Oh iya. Kalau misalkan di web kan kita bisa update kapanpun, dimanapun, di rumah juga. Sedang bertahan juga bisa gitu. Bener, sambil rebahan, sambil sisa berkas. Tapi kalau misalkan offline itu, kayak contohnya ya aku juga yang di Jarum itu aku harus submit berkas langsung ke kantornya. Di Jalan Soekarno-Hatta malam-malam itu kan ceritanya aku baru beres berkasnya sore, terus macet banget nih, jadi baru bisa berangkat malam ke sana, motor-motoran bawa berkas. Malam-malam ya. Perjalanannya dititipin ke satpam. Terus juga waktu ini sebelum corona, jadi aku tuh pernah daftar juga di yang DKM itu. Jadi kita tuh nggak langsung ngapain-ngapain, tapi kayak semacam dikasih tiket dulu gitu. Nah aku tuh ada infonya, silakan diambil di 3 hari dari panitianya itu, dan itu nggak langsung sehari 2 hari gitu nggak, tapi kayak beda-beda tanggal gitu buat ambil tiket. Nah aku datangnya di hari pertama ngambil tiket. Aku bukannya buru-buru ini harus dulu, aku nggak mikirnya harus buru-buru gitu, tapi kebetulan kelasnya lagi siang, aku pulangnya jam 12, pas banget nih pulang kuliah langsung cus aja ke sana gitu biar ya. sekalian gitu ya kan? Sekalian pulang, jadi aku sekalian ambil tiket, dan ternyata itu yang antusiasnya membludak banget. Panitianya sampai ketar-ketir itu bener-bener, kalau kalian tahu masjidnya Anwar Bio Farma itu sangat penuh banget, ruangan sampai keluar-luar nantinya, besek-besekan. Dan itu tuh udah yang datang ke sana tuh kan, jadi beasiswanya itu ada yang mulai dari buat anak SD, anak SMP, SMA, semua jenjang gitu ya kan? sampai yang kuliah, dan itu tuh semuanya ada di situ, rebut-rebutan, Tiket. ngantri. Dan itu tuh pada hari itu tuh nggak kebagian semua, nggak habis, sedangkan masih banyak yang nggak kebagian, banyak yang protes. Kalau tadi gimana nih? Kebagian? Kebagian, Alhamdulillah ya. Walaupun agak deg-degan juga ya. Dapat deh. Tapi yang aku lihat itu sih kendalanya, aku sampai pulang keluar dari ruangan itu udah pengap, pusing banget. Jadi kalau misalkan offline itu biasanya Lebih kerasa tenaganya gitu ya, Ya. perjuangannya lebih kerasa. bener banget. Mungkin selanjutnya nih, kan banyak ya beasiswa lain selain yang Teteh dapatkan. Nah, kenapa Teteh memilih beasiswa itu gitu? Apa sih yang menarik perhatian di mata Teteh gitu tentang beasiswa itu? Oke, karena beasiswa itu kan kita itu karena butuh ya, berjuang karena butuh. Jadi kalau aku mah kalau ada info beasiswa ya digas aja, selama akunya sempet Iya. ngurusin berkas-berkasnya. Kadang ada di beberapa waktu aku nggak sempet, gak kepegang itu, tapi selama aku mampu mah ya udah gas aja, gas gitu ya. Terus juga kalau misalkan kalau ada beasiswanya itu misalkan nih harus ada share poster atau bikin ribbon. Ya aku nggak tahu kenapa malas duluan gitu kalau yang gitu. Tapi kalau misalkan masalah berkasnya semuanya aku Gasin aja. gasin Selama aja. masih mampu gitu ya dikerjain. Dan ya dilihat lagi value-nya apa yang kita dapat. Tapi kalau misalkan ngomongin beasiswa mah ya selama itu peluang, mending kalian manfaatin aja buat daftar. Jadi gitu ya teman-teman, semua tuh gak ada yang mudah gitu, pasti ada struggle-nya di balik hasilnya gitu ya. Nah selanjutnya, apa sih benefit yang Teteh rasakan setelah mendapatkan beasiswa? Banyak banget. Kalau ngomongin beasiswa ya, pasti benefit yang paling utama itu bantuan dana pendidikan. Seperti yang kita tahu, biaya kuliah ini dari tahun ke tahun tuh makin Mahal, makin melonjak gitu ya. makin naik banget. Kita jujur-jujuran aja, tidak semua mahasiswa yang ada di yang kuliah sekarang itu dari kalangan yang mampu, Iya. dari kalangan yang berada, atau kalau istilah gaulnya itu privilege. Oh iya, privilege, gak semua punya privilege gitu ya.
nggak semua orang punya privilege yang sama buat kuliah, makanya sebagian orang yang lain berjuang untuk mendapatkan beasiswa agar dia bisa terjamin lulus Sampai akhir. iya, bisa sampai akhir kuliahnya, bisa finish gitu kan. Dan juga tapi teman-teman perlu tahu juga nih kenapa sih uang kuliah kita naik dari tahun ke tahun, tapi itu bahasannya beda ya. Kita bahasnya di sini beasiswanya Beasiswa gitu. dan bagaimana kita cara meraihnya. Iya. Kurang lebih gitu. Selanjutnya nih, misal nih Teh kan kita dapat beasiswa Jabar Future itu ya, yang khusus Jawa Barat. Gimana nih kalau misalnya ada mahasiswa yang kuliah di Jabar tapi rumahnya tuh di luar Jabar, itu gimana Teh? Kalau yang kuliah di Jabar tapi rumahnya nggak di Jabar, jadi kalau buat Jabar itu dilihatnya kita dari domisili di KTP. KTP-nya di mana dulu nih? Soalnya kita daftar tuh pakai nih. Oh iya. Dan bikin akun itu cuma bisa sekali aja. Kalau nicknya udah pakai, Udah gak bisa lagi. nggak bisa bikin akun lagi. Makanya aku tuh nerusin akun yang aku dulu tahun 2019. Yang pernah daftar itu ya? Iya, jadi akunnya masih bisa aku masuk ke situ. Jadi terus juga kalau kalian lupa password masih bisa diganti dan itu sistemnya udah ada. Jadi dulu tuh aku udah kendala ya waktu daftar pertama itu karena mungkin webnya tuh masih baru ya. Iya. Jadi aku tuh nggak bisa login gitu. Nah makanya aku masih punya akunnya dan itu tuh kalau kita nicknya udah kepake sekali dan jadi akun itu nggak bisa lagi kita bikin akun pakai nick yang sama. Jadi untuk kesimpulannya gitu ya mengenai hal itu, mungkin dilihat dari KTP gitu ya, Ya. terus nicknya itu gak bisa dipakai 2 kali untuk 2 akun. Selanjutnya, oh ya gimana? Kalau misalkan yang domisilinya di Bandung, tapi itu kan kalau dilihat dari KTP ya. Iya. Terus kalau kalian udah di KTP-nya orang Jawa Barat, tapi kuliahnya di luar Jawa Barat, kayaknya masih bisa deh. Berarti emang beneran tergantung KTP gitu ya Teh? Hmm. Kalau di KTP Jabar ya udah bisa, enggak? Ya. Selanjutnya nih Teh, persyaratan tersendiri gitu. Selain persyaratan tersendiri untuk beasiswa JFLS selain orang Jabar, apa aja sih Teh? Pertama itu kita harus nyiapin identitas dulu ya. Iya. Data kita isi, biasanya ditanya-tanya tuh detail banget sampai tagihan listrik, Oh, ditanyain. iya. Itu mah standar lah ya, biodata kamu, biodata keluarga kamu, terus nyiapin scan-scanan kayak KTP, KK, terus juga pas foto, terus pendidikan terakhir kita biasanya udah dilihatnya dari SMK. Ini yang buat JPLS ya. Terus juga kalau misalkan kamu mahasiswa ongoing, nah ini nih ya sebelum lebih lanjut, ada yang buat ongoing, ada yang buat mahasiswa baru. Kalau misalkan mahasiswa baru, dia bakal di cover sampai lulus. Di DPKK ada tuh salah satunya Kang Budi, angkatan 19 PKK. Dia di cover sampai lulus. Nah, cuman kalau aku ikutannya yang buat ongoing, namanya tuh beasiswa percepatan pendidikan tinggi. Itu terminnya hanya untuk 1 tahun aja. Oh berarti cuma 1 tahun nggak sampai akhir ya Teh? Betul. Meskipun ikutnya di tengah-tengah gitu, di pas ongoing. Bener banget. Jadi kalau misalkan aku kan setahun nih, tapi aku bisa aja diperpanjang kalau aku masa setahun ini udah beres. Nanti kan ada JPLS lagi nih. Iya. Aku kalau mau perpanjang daftar lagi. Seleksi lagi, Teh? Oh. Sama kayak teman-teman yang lain. Cuman kalau misalnya itu buat yang ongoing. Jadi seperti itu ya, misalnya kalau yang ongoing pengen cover sampai akhir itu berarti daftar lagi setiap tahunnya gitu ya Teh? Iya, itu juga belum tentu yang kemarin dapat bakal dapat lagi. Jadi sama-sama berjuang semuanya. Baik yang baru daftar ataupun yang udah dapat. Seperti itu ya guys. Nah lanjut lagi nih Teh, bagaimana sih syarat yang ada untuk berkas pendaftaran JFLS gitu? Bagaimana gitu syaratnya? Oke, tadi udah sampai beasiswa ya. Terus yang paling banyak dan paling sering ada di tiap beasiswa itu transkrip nilai. Nah, kalian dapetin transkrip nilai itu kalau anak IPI bisa dari SIAP atau SINO. Terus juga selanjutnya ada bagian prestasi. Nah, jadi prestasi ini apa sih yang pernah kita dapetin? Bisa prestasi, bisa penghargaan. Penghargaan dari siapa? Terus juga pengalaman mendapat beasiswa. Sebelumnya pernah dapat beasiswa apa nih? Disebutin di situ dan tahunnya berapa. Sama pengalaman organisasi. Nah, karena aku pribadi seneng banget berorganisasi dari zaman sekolah, tapi aku nggak masukin semuanya tuh karena
karena di webnya itu harus pakai bukti berupa surat rekomendasi. Gak mungkin calling bantuin surat ini ke Dari yang dulu ya, gak bisa. Kayaknya sulit gitu, makanya aku masukin yang aku pegang sekarang dan yang sedang dijalankan organisasinya. yang sedang dijalankan. Dan ada kabar baik buat teman-teman himpunan di BEM 5 PKK, kalau misalkan di kita itu benar-benar bakal dibantu dan kooperatif banget gitu ya. Kemarin aja aku berjuang sama temen aku, ada Teh Aurel, dia sama-sama daftar dan benar-benar dibantu banget sama Teh Karini kemarin, atau sama yang lain juga benar-benar di-support. Jadi kalau kalian anak himpunan, boleh kali kalau ada perlu apa-apa kayak buat surat rekomendasi dari organisasi bisa. Bakal dipermudah gitu ya. Untuk pendaftaran apapun itu, anak himpunan itu bakal dipermudah, atau organisasi lain juga gitu. Paling tambahannya pengalaman kerja ada masukin. Terus juga, nah ini bagian selanjutnya nih, ada namanya itu persyaratan substantif. Jadi kita itu bikin video, namanya video elevator pitch, yang diupload ke YouTube dan durasinya 1 menit aja. Nah, temanya itu perkenalan diri kalian dan kenapa kalian itu kandidat yang layak untuk mendapatkan JVLS ini. Jadi kayak board gak nih kita tuh buat diterima gitu ya? Betul. Kayak kita tuh layak gak sih dapetin beasiswa ini? Dan itu tuh kesempatan kalian buat memikat reviewer beasiswa kalian dengan waktu 1 menit. Kenapa beasiswa ini tuh nggak akan salah alamat deh ke kalian mah. Hanya 1 menit gitu ya, harus disingkat tapi padat gitu ya. Betul. Terus juga selanjutnya ada esai. Nah kalau esai ini katanya sih temanya itu dari tahun ke tahun sama. Temanya ini peran yang pernah kamu ambil di lingkungan atau organisasi. Dan itu ada minimal katanya. Berapa tuh guys? 600 atau 1.200 gitu ya aku lupa. Tentang segitu ya? Tentang segitu. Dan itu kalau di webnya kita nggak memenuhi, nggak bakal bisa di next. Masih merah gitu. Kalau udah memenuhi bisa hijau. Tapi kalau aku pribadi, aku tuh isinya lebih, bukan karena aku pengen lebih-lebihin, tapi karena aku pengen nyeritain ini aja. Kayak cerita aja gitu ya Teh. Makanya lebih, dan sebenarnya nggak masalah kalau lebih, cuman yang masalah tuh kalau kalian nggak memenuhi, kurang. Dan esai tentang kontribusi kamu di lingkungan atau di organisasi itu kamu dapetin dari aktivitas kamu sehari-hari. Kayak kamu tuh berkontribusi gak sih buat lingkungan sekitar kamu tuh punya impact gak? Kamu tuh aktif di organisasi, Bermanfaat gak gitu ya? Jadi aku rasa ya buat beasiswa ini secara garis besar buat kalian yang banyak aktivitas di luar kewajiban kalian untuk sekolah dan belajar, Iya. pasti punya banyak pengalaman tuh kan, pernah ngapain itu pasti bakal banyak yang bisa diceritain di esai itu. Tapi kalau kalian kurang pengalaman, kurang mencoba berani untuk mengambil resiko, mencoba hal baru, kayaknya agak sulit. Bakalan bingung gitu ya, nyeritain apa nih aku di esai gitu. Betul, dari sekarang diperkaya lagi pengalamannya buat ngisi esai. Nah selanjutnya nih Teh, berkas-berkas lain yang itu gitu ya tadi kita sebutin, ada nggak sih berkas yang misalnya lebih menarik atau gimana gitu? Paling di luar itu ya, di luar yang tadi paling biasanya itu banyak surat pernyataan tidak sedang mendaftar atau menerima beasiswa. Terus kalau di JVLS itu ada fakta integritas, itu dua-duanya ditandatangan di atas materai. Dan juga lainnya sama surat keterangan aktif kuliah minimal dari fakultas. Kalau buat kalian yang di FPTK itu bisa ke Payuda di fakultas buat minta surat keterangan aktif. Terus juga kalau biasanya di beasiswa lain ada juga biasanya surat rekomendasi, bisa dari prodi, bisa dari dosen wali, dari fakultas, tergantung yang dimintanya apa. Oh iya, satu lagi, kalau buat surat rekomendasi, surat apa ya itu namanya, surat keterangan, jangan mepet-mepet. Soalnya bakalan lama. Nggak lama enggak sih, aku pernah juga diprosesnya cepat, sehari bisa. Cuman pernah waktu itu tuh lama karena kan seperti yang kita tahu kerjaannya bukan hanya itu aja, jadi kita tuh harus ancang-ancang, jangan terlalu mepet banget biar bisa diproses. Jadi intinya harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Selain kitanya bakal bisa santai dan juga untuk menghindari
keterlambatan gitu ya Teh? Ya. Oh iya, buat JVLS itu tadi kan ada fakta integritas dan juga surat keterangan tidak mendaftar beasiswa lain. Itu si lembarnya jangan sampai hilang. Kenapa? Karena nanti kalau kalian lolos, dia tuh dikit banget sampai kalian ada pengumuman nih. Alhamdulillah lolos gitu kan, itu kan salah satu hal yang sangat membahagiakan banget ya, kata-kata sebuah gambar hijau di pengumuman website itu sesuatu yang membanggakan banget, dan itu jangan sampai hilang surat yang 2 tadi, karena kalau kalian keterima harus ngumpulin berkasnya secara Offline. hard copy-nya, bukan file aja, ke kalau di UPI itu ya ke pengelola di kampus masing-masing. Kalau di UPI di Dirma 2 BAK lantai 2 paling ujung. Jadi untuk pendataan gitu ya Teh? Disimpan berkas yang aslinya pakai map kayak gitu lah. Jadi jangan sampai hilang. Nah selanjutnya nih ke pertanyaan selanjutnya, pendapat Teteh mengenai beasiswa yang pernah Teteh ikuti atau beasiswa selain JFLS? Pendapat yang garis besar ya. Iya, garis besar mengenai beasiswa. Oke, yang pertama beasiswa Smart Bio Farma. Jadi kalau tanggapan aku gitu ya, beasiswa itu tuh benar-benar dikhususkan buat yang muslim, karena kan dari DKM masjid. Iya. Terus juga menurut aku cukup sulit ya, tingkat kesulitannya tuh tinggi. Kenapa? Karena kita tuh kan dikasih berkas-berkas nih, komplit gak? Kalau udah komplit boleh lanjut ke sesi wawancara. Iya. Ya wawancaranya itu panitia dari DKM. Pertanyaannya tuh kita sampai di tes ngaji, di tes hafalan. Kalau kalian hafalannya di atas juz 30 kayaknya bakal jadi ngedukung banget, karena kan kalian tuh di atas kandidat yang lain di belakang. Oh iya. Terus juga pertanyaan-pertanyaan seputar sholat, yang wajib, wajib apa gitu. Terus juga aku yang inget tuh ada pertanyaan perbedaan bank konvensional sama syariah. Sampai ke sana pertanyaan, jadi benar-benar islami banget, dan aku beruntung sih aku dapetin materi-materi itu dulu aku karena kuliah di Alia gitu, kayak sekolah SMA. ya sekolahnya. Iya. Kepake banget materi itu ternyata, dan disuruh ini ternyata baru kerasanya sekarang gitu. Apa yang dulu aku perintahkan dulu Ternyata ada manfaatnya gitu ya dulu mah belum. dan itu kalau buat smart aku nggak tahu ya yang sekarang berapa, tapi kalau waktu aku itu dapetnya yang kuliah dapat 3 juta satu semester. Lumayan banget ya teman-teman. Selanjutnya Teh. Selanjutnya aku dapat di Dahuni Foundation. Nah, Dahuni Foundation ini adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh Tante Riani Indriati sama suaminya Mr. Tahu Franson, orang Indonesia ya tantenya, untuk sebuah penghargaan terhadap orang tuanya, dulu itu guru dari desa mungkin ya, kalau bisa dibilang itu underprivileged gitu ya, kurang beruntung. Kurang beruntung. Tapi tante ini tuh berhasil menyelesaikan studinya hingga ke luar negeri, pendidikan tingginya, dan juga beliau tuh sampai pernah pidato di hadapan mahasiswa lainnya. Jadi sampai akhirnya tante itu membuat yayasan untuk menolong mahasiswa-mahasiswa lainnya memang membutuhkan, karena pandangan mereka bahwa mereka itu ingin memberikan dampak positif melalui pembiayaan pendidikan perguruan tinggi, karena benar-benar pendidikan itu yang bisa membantu anak itu hingga nanti ke masa-masa selanjutnya gitu. Nah, terus kegiatannya itu nggak hanya kita dikasih dana pendidikan aja, sebenarnya kan banyak tuh beasiswa tuh harus sedang tidak mendapat beasiswa yang lain, tapi kalau di Dahuni bisa, Meskipun sudah mendapatkan di beasiswa yang lain. tapi dengan catatan ada 2 jenis, ada beasiswa prestasi, ada beasiswa yang Tidak masuk. bukan, jadi masih boleh ikutan walaupun udah punya beasiswa. Kalau prestasi khusus buat yang belum punya beasiswa, dan itu beda. Kalau buat yang prestasi itu dapatnya 2.500.000 per semester, dan itu bisa diperpanjang kalau teman-teman bisa maintain IPK kalian, atau enggak lebih bagus lagi naikin IPK kalian. Iya. Mau sih. Yang penting bertahan. Kalau bisa dinaikin gitu ya. Dan juga nggak hanya pendanaan, kita juga ada mentoring, session mentoring baik pribadi atau sama mentor-mentornya, juga bikin project gitu ya. Dan yang aku rasa ya dari tante itu benar-benar ngedorong worthy-nya itu
buat bisa S2. Berarti emang sangat didukung gitu ya. Didukung, makanya kita dibikinin program kayak English session, kita latihan belajar bahasa dan ya, terus kita juga bisa berkesempatan ikutan volunteer internasional. Wah, ya kita ketemu kawan-kawan dari luar negeri gitu ya. Karena memang yayasan ini tuh nggak hanya ada di Indonesia aja, tapi ada juga yang daftar buat jadi mentornya yang dari luar. Dan juga ini tuh ya, wawancaranya, aku ada wawancara nih ya, pakai bahasa Inggris. Jadi wawancaranya emang pakai bahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau teman-teman tidak mampu angkatnya, itu bisa request kalau pas wawancaranya. Pokoknya aku kan sekarang di dahulu ini, pokoknya worth banget buat kalian coba buat nambah pengalaman di Dahuni. Dan itu kalau kalian nanti wawancara pakai bahasa Inggris, ya dan ya begitulah prosesnya sampai sekarang tetap masih bimbingan. Sangat difasilitasi gitu ya untuk awardnya berkembang gitu ya. Terus aku daftar juga di Jarum ya, Nora. Iya. Jadi kalau Jarum itu dia khusus semester 4 dan beasiswanya itu aku kan nggak dapet ya. Nah itu tuh dikasihnya 1 tahun, 1 bulan itu dapat 1 juta dari teman aku yang dapat nih. Dan ini juga bergengsi juga lumayan nih beasiswa Jarum ini, suka ditunggu-tunggu. Iya. Sama mahasiswa, terus juga aku sempat ikut yang Riza Permana Kusuma. Dan itu seperti kayak penulis buku, speaker, motivator, bikin beasiswa dan kerjasama kayak sama buat asesmen psikologi juga ada tuh, kayak psikotes gitu di wawancara di beasiswanya itu, tapi aku udah berhasil di sana. Terus juga beasiswa unggulan. Oh iya, ini nih yang paling ditunggu-tunggu gitu ya, apalagi yang baru keluar SMA gitu. Nah, beasiswa unggulan itu aku nggak daftar di pas awal lulus ya, soalnya jadi aku itu daftar sekitar berapa bulan kemarin. Dan juga untuk berkasnya lumayan banyak. Oh iya Nora, buat detail terkait apa ya, kan ini sebenarnya banyak banget ya. Iya. Jadi detail persiapan apa yang kita perlu persiapkan berkas-berkasnya Bisa dilihat di chat box di bawah ya, di kolom chat. Mungkin lanjut lagi nih Teh ya. Ada pertanyaan dari teman-teman kita yang di luar yang tadi gitu ya pertanyaannya. Yang pertama ada dari Amari Fikro Madani. Mohon maaf. Lalu pertanyaannya tuh, apa benar tidak semua beasiswa prestasi itu tergantung pada IPK kita? Nah, gimana Teh mengenai hal itu? IPK ya? Iya. Karena kalau posisinya sendiri kalau dibilang penting, jelas penting. Karena kan dilihat juga IPK kamu tadi berapa, biasanya kalau buat yang unggul. Iya. Atau enggak dikasih juga kan transkrip nilainya. Jadi itu kan jadi salah satu penguat juga. Tapi yang perlu digarisbawahi, IPK itu bukan segalanya. Kan tadi udah dibahas tuh, ditanya juga prestasinya apa, organisasinya apa yang pernah diikutin, pengalamannya kayak gimana. Jadi IPK itu penting, tapi bukan satu-satunya. Penting tapi bukan satunya ya. Jadi tetap harus diperhatikan di IPK kita. Betul. Sama satu lagi, aku yang dapat ya dari dahulu juga, bahwa kalau kalian mau lanjut S2 itu IPK juga cukup penting di luar nanti wawancara dan beberapa. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Inggit, dari Teh Inggit angkatan 2020. Katanya, apakah ada strategi tertentu untuk wawancara gitu? Gimana sih agar wawancara itu, tahap wawancara lolos? Yang pertama, kalian harus confident, percaya diri. Karena kesan pertama itu penting banget, apalagi kalau misalkan tatap-tatapan walaupun Zoom kayaknya sama deh. Terus kalian jangan telat gitu. Apalagi kalau misalkan online gini, dijadwalin lah kalian jam segini. Kalau bisa jangan mepet atau apa, berapa menit udah datang apa gimana gitu ya, jangan telat. Terus juga kalian percaya diri. Dan juga aku sempat bahas ini sama tante sih, karena kan kita di dahulu itu diwawancara juga. Mereka itu nyarinya kayak gimana sih? Mereka itu mencari person who does not look good just on the paper, kayak orang yang gak hanya bagus dari Depannya aja gitu. iya, dari covernya aja gitu. Terutama kalau kita baca esainya aku apa, prestasinya aku gitu ya. Nah tapi tante dan om itu berusaha menggali-gali lagi dari sisi lainnya, terutama dari sisi pemahaman kita.
ataupun kayak aku ambil contoh di dahulu aja, beliau itu sangat senang kalau kita itu punya misi agar gimana caranya kehidupan kita itu nggak hanya bermanfaat buat diri sendiri, tapi orang sekitarnya. Dengan cara apa? Di tengah-tengah salah satunya kamu sebutin permasalahan yang penyelesaiannya itu berkaitan dengan program studi kamu. Aku bahas tentang ketahanan pangan. Nah ini pentingnya literasi itu ya. Kalian bisa ngobrol dengan enak dengan base on data atau apa kayak gitu. Jadi benar-benar ya. Terus juga, oh iya aku dapat ini juga dari yang di Jarum. Temen aku dia ditanya aktivitas kamu di luar kuliah. Karena kan kuliah itu wajib ya, kalau kita orang ya, ada yang wajib, kalau orang Islam ada yang sunnah. Nah, orang mah nanya kamu di kelas ngapain, tapi apa aktivitas yang kamu lakukan di luar kuliah itu. Jadi kamu nggak nanya yang wajibnya, tapi gitu. jadi banyak ya dari sekarang. Semangat gitu ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lain dan mencari pengalaman. Mungkin lanjut lagi atau ke pertanyaan selanjutnya. Ada nih dari Teh Siti Arofah, katanya, Kang, Teh kemarin saya daftar salah satu beasiswa yaitu JFLS nih. Kebetulan kita ngebahas ya hari ini. Akan tetapi tidak lolos karena tidak lolos tahap verifikasi perguruan tinggi. Jika boleh tahu apa sarannya agar kita lolos? Ya, verifikasi itu ada 3 tahap. Pertama itu berkas-berkas, terus lanjut ke provinsi ya. Nah tadi perguruan tinggi itu udah paling ujungnya banget mau finish, tapi kok lama-lama pasti ada rasa nyes gitu ya. Tapi berdasarkan yang aku tahu ya, aku pribadi nggak tahu nih parameternya apa buat penilaian di tahap ini ya. Tapi yang aku tahu JKLS itu punya jatah kuota awardingnya dari tiap kampus. Nah, kalau yang aku tahu sih ya di UPI itu banyak kuotanya, makanya banyak juga nih kemarin yang dapat di DPKK. Teman di angkatan aku aja ada yang aku tahu ya, ada 3 orang yang dapat. Ada Aurel, ada Noviati, Lumayan ya yang percepatan. Dan juga waktu aku lihat ke Dirmawa, emang banyak banget berkas yang ditumpuk. Kayaknya emang kuotanya banyak, jadi buat teman-teman yang di UPI silakan manfaatkan. kesempatannya gitu ya. Cuman kalau buat itu tadi kenapa sih bisa gugur, karena mungkin peminatnya banyak, kuotanya terbatas, jadi pihak kampus itu menyeleksi lagi. Dan tapi aku pribadi nggak tahu parameternya apa, dan mungkin teman-teman lain juga kalau misalkan ada yang tahu boleh sharing di kolom komentar. Boleh banget ya gitu ya, sharing di kolom komentar. Lalu nih pertanyaan terakhir kali ya Teh, ini untuk penutupan dari Teh Inggris juga nih, katanya gimana sih tips and trick untuk mendapatkan beasiswa? Tips and trick pertama, berjuang, apa yang nungguin, kita nggak tahu kalau kita nggak nyoba. Dan juga karena butuh biasanya itu jadi dorongan banget, kepepet, biasanya jadi semangat banget. Dan juga kalau misalkan motivasinya untuk membantu orang tua misalkan ya, itu pasti bakal ngebantu banget gitu. Karena kalau misalkan kita ya belum apa-apa, belum daftar udah ini males banget persyaratannya ribet banyak. Aku pribadi ya, itu tuh belum sebanding sama upaya orang tua kita untuk mencari nafkah agar kita bisa kuliah gitu ya. Betul banget. Belum sebanding, jadi teman-teman upayakan itu. Dan juga yang paling penting, perbanyak pengalaman kalian untuk membranding diri kalian, kenapa kalian itu layak mendapatkan beasiswa. Karena kan kalau nggak sembarangan dikasih, tentunya kenapa kalian unggul dari kandidat yang lain, itulah. Jadi perbanyak pengalaman dan literasi kalian, terutama buat nanti di wawancara. Strateginya mah kayak gitu sih. Aku mah berharap di teman-teman di DPKK ya, dari tahun ke tahun makin banyak yang dapat beasiswa. Semoga ya Teh. Dan jangan patah semangat, coba terus. Kalau gagal coba lagi. Kalau aku pribadi tapi kalau aku pribadi ngedengar kata nih kayak usaha tidak akan mengkhianati hasil, sebenarnya kurang setuju deh. Kayak karena kalau misalkan ternyata hasilnya mengkhianati usaha kita yang udah edan-edanan udah bongkan gitu, tapi ternyata nggak membuahkan hasil, terus kitanya nanti kekecewaannya bakal lebih tinggi. Betul banget. Nah kita tuh harus struggle
tuh nggak boleh merasa terhianati dengan hasil apapun. Iya, apapun itu harus diterima dan pasti ada yang terbaiknya gitu penggantinya ya Teh. Satu lagi, rezeki setiap orang tuh beda-beda. Ada yang dapatnya di sini, mungkin aku jalannya di sini, dia dapat beasiswa di sini. Orang lain mungkin di jalan lain gitu ya Teh. Kita itu tuh suatu misteri alam ya, gitu. Kita dapat rezeki dari mana dan itu tadi tugas kita hanyalah mencoba dan berusaha. Begitu, jadi teman-teman semangat gitu ya untuk menjalankan struggle-nya apapun itu. Mungkin ada closing statement dari Teh Rama untuk teman-teman kita yang lain. Statementnya sudah banyak. Closingnya semoga kalian selalu dilancarkan dan jangan lupa kalau masalah berkas-berkas mah jangan sampai ada yang kelewat, itu yang paling penting. Sama buat wawancara itu tadi ya udah dibahas banyak banget. Pokoknya nikmati setiap prosesnya. Semoga berhasil, good luck. Mantep banget ya, sangat menginspirasi kita gak sih pematerian kita hari ini tuh. Mungkin sesi kita untuk berbincang hari ini tuh bakalan udah nih teman-teman. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang masih kebingungan mengenai beasiswa, boleh banget nih hubungin Teh Rahma di IG-nya. Apa nih Teh Rahma IG-nya? Rahma Musna underscore. Atau mungkin nanti ada di deskripsi box ya. Feel free aja ya kalau yang buat mau nanya-nanya. Boleh Aku banget siap. gitu ya, sharing gitu Teh. Awal yang asik banget nih podcast kita kali ini. Makasih banyak Teh Rahma udah mengisi pematerian kita hari ini, udah mau gitu berdiskusi sama aku. Mungkin di lain kesempatan semoga kita bisa ngobrol lagi. Iya. Aku juga berterima kasih banyak buat panitia sudah mempercayakan aku dan semoga ini bukan kawan-kawan tidak cukup ya, karena banyak juga informasi visual lainnya dan juga terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan pernah merasa cukup dan makasih juga udah lihat podcast pertama kita gitu ya. Mungkin segitu aja. Aku Narazrin Khairanisa dan pemateri Rahma Husna Fauzia pamit undur diri. Selamat jumpa di podcast selanjutnya. Bye.